Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Awatara. Di podcast kedua ini, gue mau bahas hal yang mungkin bisa mengubah mindset kalian sedikit, dan podcast kali ini mungkin juga akan berkaitan dengan podcast kita di episode-episode berikutnya. Jadi, don't skip for watching. Siapa di sini yang masih sering takut waktu ngelihat setan atau hantu? Sampai-sampai waktu mau ke WC atau kemana-mana, jadi parnoan gitu. Apalagi waktu baru udah nonton film horor. Nah, sebelum lanjut, gue mau ngasih tau dulu nih, apa sih perbedaan dari jin, iblis, dan setan? Jadi, jin itu adalah sebutan untuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan dari api. Kalau iblis, itu adalah jin yang merupakan nenek moyang dari bangsa jin yang telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa sih setan? Setan adalah sifat yang jahat, membangkang, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka berbuat maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya, dan itu bisa dari golongan jin ataupun manusia. Jadi, kalau kita suka membangkang atau tidak mematuhi perintah Allah, maka kita termasuk dalam golongan setan. Nah, hal yang bakalan kita bahas adalah alasan kenapa kita tidak perlu takut dengan yang namanya hantu. Hah? Kok hantu? Kan tadi kita bahasnya jin, iblis, dan setan. Jadi teman-teman, hantu adalah jin yang memiliki sifat setan dan kerap mengganggu manusia. Melalui yang namanya hantu, iblis dan para jin yang membangkang perintah Tuhan, mereka berusaha untuk menakuti kita umat manusia supaya kita akan lebih takut terhadap yang namanya hantu daripada Tuhan kita sendiri. Dan mereka ingin membuat para manusia itu lupa akan ayat-ayat yang ada di kitab suci dan salah satunya yang ada di Al-Quran. Oke, mari kita bahas. Beberapa dari kita nggak tahu kalau sebenarnya umat manusia itu tidak pernah bisa melihat wujud asli jin sebenarnya. Kecuali Nabi dan Rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dalam ayat berikut. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, ia dan para pengikut-pengikutnya dalam ayat ini dimaksudkan adalah iblis dan para pengikutnya. Dari ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia tidak bisa melihat para jin ataupun iblis. Kalian pasti bertanya, kok ada beberapa dari kita dapat melihat seperti bentuk hantu atau yang banyak kita sebut dengan roh-roh manusia yang sudah meninggal tetapi bergentayangan, muncul dan menakut-nakuti kita? Nah, itu adalah jin yang menyerupai bentuk-bentuk tertentu untuk menakuti manusia. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, "Dia adalah setan." Jadi, sudah sangat jelas bahwa semua yang kita lihat atau orang lihat dengan yang mereka sebut melalui indera keenam itu adalah jin dari para pengikut iblis yang mempunyai sifat berupa setan yang telah menyerupai hal-hal yang membuat kita takut dan tertipu dengan tipu daya mereka. Dan yang biasa kita sebut dengan hantu itu bukanlah roh-roh orang yang sudah meninggal, karena roh orang yang sudah meninggal sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebenarnya nggak perlu takut sama yang namanya hantu. Malah mereka bakalan lebih senang karena kita takut terhadap tipu daya mereka. Dan kita malah akan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di Al-Quran bahwa sebenarnya kita tidak bisa melihat wujud asli jin itu, sehingga menjadikan beberapa dari kita sebagai orang yang pendusta pula, seolah-olah pernah dan bisa melihat wujud asli jin. Bahkan ada yang mencoba untuk membuka yang namanya mata batin atau indera keenam. Tahukah kalian sebenarnya
mata batin atau yang disebut dengan indera keenam itu hanyalah salah satu dari rangkaian dari tipu daya setan terhadap manusia. Bahkan beberapa ustadz mengatakan bahwa yang mampu melihat jin, hantu atau yang disebut memiliki indera keenam adalah orang yang dirasuki oleh jin itu sendiri. Cukup masuk akal sih. Contoh mudahnya, kayak kita pakai virtual reality box. Kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain ketika menggunakan alat tersebut. Kita menggunakan virtual reality box seolah-olah kita benar-benar berada di dalamnya, bukan? Nah, sama seperti virtual reality box, setan mempunyai suatu caranya tersendiri supaya manusia dapat melihat wujud yang mereka serupai melalui yang namanya indera keenam, supaya mereka dapat lebih mudah melakukan tipu daya terhadap manusia. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu tipu daya setan yang benar-benar harus kita sadari mulai sekarang. Dan ada banyak lagi hal yang ada di dunia ini yang terlihat biasa tetapi sebenarnya harus kita sadari dan waspadai karena itu adalah tipu daya iblis dan para pengikutnya untuk merusak pemikiran dan menyesatkan umat manusia. Teman-teman, untuk kalian yang belum paham sepenuhnya, kalian bisa mencari sendiri referensinya yang ada di blog terpercaya atau mungkin ustadz atau ustazah kalian. Karena mungkin kalian akan lebih paham ketika mencarinya sendiri, atau jika ingin bertanya, kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Oke guys, sekian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.